diangkat dari kemelaratan. Pada suatu hari, diketahuilah oleh Raden Harjo, seorang miliuner di kota Solo, bahwa ada seseorang yang masih termasuk kemenakannya, yaitu anak salah seorang dari adik-adik perempuan tirinya yang banyak itu, dan yang sekarang telah meninggal, berdiam diri di Baturetno dan bernama Asbul. Selanjutnya, diketahuilah oleh Raden Harjo itu bahwa Asbul ini setelah lama ditinggalkan mati oleh orang tuanya, hidup dalam kemelaratan. Didengarnya cerita bahwa kemenakannya itu hanya mempunyai pakaian sepasang, uang tak tentu dari mana dapatnya, sebuah gubuk menjadi rumahnya, tak ada istri yang memeliharanya, serta kelakuannya sudah sangat terlantar. Kemenakannya ini berumur 18 tahun, tetapi orang belum bisa meraba-raba corak kehidupannya yang pasti. Maka dikatakanlah kepada salah seorang kerabatnya bahwa ia telah memutuskan di dalam hati untuk mengambil kemenakannya itu dan akan memperbaiki hidupnya. Kerabatnya itu buru-buru menerangkan kepadanya bahwa tindakan itu pastilah akan mempunyai resiko yang sangat besar. Kemudian diceritakanlah kepadanya bahwa Asbul itu di Baturetno telah terkenal sebagai tukang lontang-lantung yang kurang ajar. Sebelumnya telah ada yang akan mengubah nasibnya, namun semuanya sia-sia saja. Kegemarannya berjudi sudah seperti insting saja. Lagi pula, ia seakan-akan sudah secara alam cocok dengan kehidupan yang liar. Sekolah rakyat kelas 5, itu sajalah pendidikannya. Berandak berkelahi, itulah gelarnya. Raden Harjo telah mendengar semuanya itu baik-baik, tetapi ia tetap berkata, sekarang lain soalnya. Sekarang sayalah yang akan mengubah hidupnya. Dan beberapa hari kemudian datanglah beberapa kerabat yang diutusnya sambil menyeret pemuda Asbul, kemenakan itu. Terpaksa dipakai kata menyeret di sini, sebab memang tak mudah untuk membujuk Asbul supaya suka datang ke Paman Harjo yang kaya di Solo itu. Ketika Raden Harjo mengenakan kacamatanya baik-baik, tampaklah kepadanya seorang makhluk yang menyebabkan ia mengangkat sebelah alis matanya. Di hadapannya berdirilah seorang pemuda yang kotor badan dan mukanya, serta kumal pakaiannya. Rambut pemuda itu berantakan bagai serumpun alang-alang yang dilanda topan. Matanya merah kotor, tangannya penuh daging, kakinya kasar telanjang seperti kaki sapi. Jadi inilah kemenakanku, kata Raden Harjo. Maka meringuslah Asbul tersenyum kepadanya, sehingga tampak gigi-giginya yang kuning itu. Raden Harjo kurang senang pada pemandangan itu. Akhirnya ia berkata, "Nah, marilah nak, kita akan mengubah hidupmu." Maka dimulailah perjuangannya yang sangat besar itu. Pertama, Asbul memasuki dunianya yang baru itu dengan keheran-heranan, antara sadar dan tidak, kemudian akhirnya diliputi oleh kesenangan yang bersuasana masa bodoh. Untuknya disediakan 2 buah kamar yang indah, lengkap dengan segala perabotannya. Sebuah kamar tidur, sebuah kamar merokok.
Perabotnya sangat indah dan kamar itu penuh dengan perhiasan-perhiasan dari perak serta guci-guci jelita. Lemari pakaiannya penuh dengan pakaian yang mahal-mahal. Sebentar kemudian, datang pula selusin sepatu dan sandal untuknya. Ia senang semuanya, tapi akhirnya ia berhasil juga memilih sebuah sarung dan sebuah piyama yang terbaik yang kemudian dikenakannya. Namun, sesudah itu, ia tak pernah berganti pakaian lagi. Ia tidur dengan itu, makan dengan itu, dan duduk di kamar tamu dengan itu. Sehingga akhirnya Raden Harjo terpaksa harus mengatakan kepadanya bahwa piyama itu sebetulnya pakaian di kamar tidur dan tidak sopan untuk dikenakan berjalan di jalanan. Dengan segera Asbul bertindak mengganti piyamanya dengan pakaian lainnya. Dan dengan segera pula paman yang baik itu menambahkan bahwa bagaimanapun baiknya kemenakan itu mandi dulu supaya badannya bersih. Maka kemenakan yang tangkas itu pun segeralah mandi dengan cepatnya. Walaupun begitu, paman itu masih kurang puas sebab ia berpendapat bahwa tak ada gunanya mandi bersih cepat begitu kalau toh lupa menggosok gigi dan sebagian daginya, lebih-lebih yang di leher dan di belakang telinga, belum juga hilang dari penglihatan. Sehingga pada akhirnya ia berpendapat bahwa kemenakan itu perlu mandi sekali lagi dengan air panas dan pula dengan dibantu oleh seorang pelayan untuk menggosoki badannya dengan batu. Kemenakan itu sangat tidak senang akan hal itu. Tapi ia toh menurut juga kemauan pamannya yang wajib ia hormati itu. Di meja makan, hati paman yang baik itu sekali lagi merasa ketidakpuasan. Ia berpendapat bahwa kemenakan itu masih kurang kelihatan tinggi peradabannya di meja makan. Ia tidak bisa mempergunakan pisau dan garpu dengan semestinya. Dalam praktiknya, jari-jarinya lebih banyak digunakan daripada garpu dan pisaunya. Seakan-akan menepati sebuah pepatah yang mengatakan bahwa jari-jari toh telah lebih dulu hadir ke dunia daripada garpu. Karena hal itu, terpaksa paman mengadakan ceramah panjang lebar mengenai peradaban orang makan. Waktu itu, hidangan makan memang sangat mewah dan istimewa bagi Asbul. Tapi sayang sekali ia tak bisa sempat menikmati hidangan itu baik-baik karena ceramah paman yang panjang lebar itu. Paman itu sangat bernafsu untuk cepat-cepat memperbaiki cara kehidupan kemenakannya. Sedang kemenakan itu merasa bahwa dirinya terlalu direpotkan oleh kerewelan pamannya. Pemuda yang biasa liar itu memang hampir sakit saraf karena harus melatih diri membuang puntung rokok dan abu rokok ke dalam asbak. Lama-lama ia berpendapat bahwa pamannya terlalu cerewet dan ia terlalu dikekang sehingga tak bisa berkelakuan dengan leluasa. Ia sebal bahwa apabila duduk di kursi, kakinya tak bisa ditaruhkan di atas meja. Ia kesal bahwa ia akan dianggap salah apabila membersihkan ingus hidungnya dengan jari-jarinya dan tidak dengan sapu tangannya. Dan ia telah dilarang keras untuk mencari angin tanpa baju biarpun hari panasnya seperti neraka. Akhirnya, ia tak bisa menahan diri lagi, lalu akan minggat. Namun, maksudnya itu segera ketahuan oleh pamannya, lalu memerintahkan segenap pelayannya untuk mencegah niatnya itu. Tentu saja dengan paksa. Kemudian,
Diperintahkannya pula orang-orang itu untuk menjaganya agar ia tidak melarikan diri lagi. Anak muda itu sekarang merasa dirinya dalam sebuah penjara yang bagus. Bagaimanapun mewahnya, toh tetap penjara. Setiap geraknya mendapat pengawasan dan semenit pun rasanya ia tak pernah luput dari intipan. Pamannya mendidiknya dengan keras dan teliti. Paman Harjo yang kaya dan penuh perhatian itu sekarang makin teguh niatnya, yaitu hendak menjadikan kemenakannya seorang yang sempurna beradab, untuk akhirnya akan dijadikan ahli waris utama yang kelak ia harapkan akan bisa menggantikan kedudukannya. Maka pada suatu hari dikatakanlah segala rencananya itu kepada kemenakannya. Nah, katanya, sekarang kamu telah saya beritahu maksud saya. Bagaimana perasaanmu? Senang juga, jawab anak muda itu dengan suara tegar. Betul, senang. Kenapa tidak? Nah, jadi kalau saya sudah mati dan kau telah mendapatkan warisanmu, apa yang akan kau lakukan? Kembali ke Batu Retno, ke desa itu? Tanya paman seperti tersengat kalajengking. Untuk apa? Tinggal di sana. Astaga. Tapi barangkali ada rancanganmu. Apa itu? Membeli sawah? Sawah? Untuk apa kau beli tanah yang berlumpur itu? Bertani? Gilakah kau? Lantas akan kau apakan perusahaan batik ini? Akan saya tinggalkan. Paman itu hampir pingsan mendengar kata kemenakannya. Ia mengutuk dengan suara yang lembut. Malang sekali, anak yang dungu, kasihan sekali. Nyatalah sekarang di mata paman bahwa kemenakannya memang segera membutuhkan didikan yang baik supaya berubah segala kekeliruan pikirannya. Ia merasa kasihan sekali kepada anak muda itu, karena menurut pendapatnya tak ubahnya seperti seekor kerbau yang dungu dan buta yang terbentur-bentur dalam kegelapan. Ia membutuhkan cahaya. Ya, cahaya peradaban dan pendidikan. Begitulah dipikirkannya. Semakin direnungkan, maka timbullah di pikiran paman untuk mengajar kemenakannya bahasa Inggris, pegang buku, ekonomi, dan sedikit pengetahuan umum lainnya. Maka lalu dicarinya guru-guru yang baik untuk kemenakannya itu. Guru-guru itu didatangkannya ke rumah, diberi gaji-gaji yang besar, dan disuruh mengajar baik-baik di bawah pengawasannya sendiri yang keras itu. Demikian, makin bertambahlah siksaan yang diderita oleh Asbul. Rasanya otaknya sudah menjadi tumpul dan tidak sanggup lagi mencernakan buku pelajaran apapun. Ia sangat benci pada pelajaran-pelajaran itu, serta lama-lama bencinya itu adalah kebencian keras kepala. Paman memang pusing kepala.
Paman menjadi pusing kepala memikirkan betapa tumpulnya kemenakannya itu. "Apa kesukarannya dalam pelajaranmu?" tanyanya pada suatu hari. "Semua sukar." "Barangkali ada yang tak kau sukai. Nah, apa itu?" "Semuanya saya tak suka." "Ah, jangan kau seperti keledai begitu. Sekarang katakanlah, apa kau tidak merasa perlu untuk pandai bahasa Inggris?" "Sama sekali tidak. Kita toh di Indonesia." "Ya, tapi toh kau harus menjadi pengusaha yang jempolan. Kau harus menjadi pengusaha yang pintar. Tak sukakah kau begitu?" "Tidak." "Kenapa?" tanyanya dengan keheranan, seorang yang putus asa. "Saya pengen jadi petani." "Kau suka kerja di sawah?" "Iya. Hidup di lumpur seperti kerbau." "Iya." Untuk beberapa hari, paman yang baik ini menjadi bersedih karena ia toh belum juga berhasil membukakan sanubari pemuda itu untuk suatu kemajuan. Dipikirnya barangkali kemenakannya itu terlambat mengalami pergaulan yang luas, sehingga tampak piciklah dunianya. Tak ada lagi yang dicita-citakannya kecuali akan menjadi petani. Ia tak bisa membiarkan kemenakannya itu menempuh jalan yang sesat. Ia harus menolongnya. Harus dapat menolongnya. Apalagi bagaimanapun keledainya kemenakannya. Tambah hari, paman tambah merasa sayang kepada kemenakannya itu. Karena baginya Asbul itu kemenakan yang tercinta. Ia juga merupakan tantangan yang harus dikalahkan. Ia harus menang. Ia harus bisa tundukkan Asbul. Akhirnya, timbullah pikirannya hendak membawa Asbul ke luar negeri. Ia memang sering pergi ke Singapura berhubung dengan perdagangannya. Beberapa hari yang dekat ini pun akan ada kepentingannya bila ia melawat ke sana. Kali ini Asbul akan dibawanya. Barangkali dunianya lalu akan menjadi lebih luas dan ia lalu akan banyak mempunyai bahan perbandingan. Syahdan, maksud itu pun terlaksana. Ia jadi mengajak kemenakannya itu ke Singapura. Asbul merasa senang di Singapura karena ia bisa mendapatkan segalanya yang mewah dan bisa menambah pengalamannya mengenai banyak keadaan dan banyak hal. Pamannya dipenuhi harapan bahwa kemenakannya yang tercinta itu akan bisa memperhatikan dunia dagang dengan seksama. Namun, kemenakan yang tercinta itu tertarik akan hal yang lain. Ia tertarik oleh gadis-gadis bar dan permainan dadu yang merajalela di sana. Pada suatu saat, paman terpaksa marah-marah dengan hebatnya karena Asbul telah melenyapkan dirinya 2 hari dengan seorang gadis bar. Akhirnya, kemarahan ini dilanjutkannya lagi setelah beberapa hari mereka tiba kembali di Surabaya, Jawa, Indonesia. Yaitu ketika terjadi percakapan sebagai berikut ini. "Kenapa sikap dan pandanganmu tidak berubah juga, Nak?"
Saya pusing memikirkan hal ini. Nah, katakanlah menarik tidak kota Singapura. Oh, menarik? Apanya menarik? Keanehannya. Nah, sekarang kau telah bisa melihat berbagai-bagai macam kehidupan. Dulu penglihatanmu hanya terbatas pada sawah dan desa. Tetapi sekarang lain halnya. Kau telah melihat kota jutaan. Kau bisa dengan luas mendapat perbandingan, bukan? Iya toh? Nah, mana sekarang yang lebih menarik? Bersawah atau berdagang? Bersawah. Astaga! Kata paman dengan merah padam. Tak adakah lagi yang menarik perhatianmu kecuali bersawah? Ada? Apa? Peternak babi dan bebek. Sekarang paman merasa betul-betul putus asa. Setiap orang punya dunia dan cita-citanya sendiri. Dan kali ini, bagaimanapun, paman tak bisa memaksakan kehendaknya. Ditulis oleh W.S. Rendra pada Minggu pagi, tanggal 3 bulan 7 tahun 1960.